Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali bersama saya Ipung di Ipung Keyboard Channel. Oke, sahabat keyboard semua, pada saat ini saya akan mencoba kembali berbagi kepada sahabat keyboard semua tentang konsep-konsep dasar sebelum kita belajar string, tentang tips bagaimana kita supaya bisa mengenakkan lagu dengan memfungsikan string jika kita lagi mengiringi sebuah lagu. Jadi sahabat keyboard, lagu itu akan terasa enak ketika kita mengiringinya dengan penuh dengan perasaan, penuh dengan penjiwaan. Nah, apa yang perlu kita siapkan sebelum kita mengiringi sebuah lagu agar lagu tersebut bisa tambah enak didengar, bisa tambah manis didengar ketika diiringi dengan suara-suara keyboard, terutama ketika kita string dan juga variasi-variasinya atau improvisasinya. Nah, sahabat keyboard, untuk kali ini saya akan berbagi tips khususnya apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita mengiringi sebuah lagu dengan menggunakan string atau voice lainnya, sehingga apa yang kita mainkan ketika mengiringi sebuah lagu tidak akan mengurangi maksud dan juga keindahan dari apa yang mau disampaikan oleh lagu tersebut. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita mengiringi sebuah lagu? Tips yang akan saya bagikan ini, sahabat keyboard, mudah-mudahan bisa menjadi bahan acuan dan juga masukan kepada sahabat keyboard semua, terutama sahabat keyboard pemula. Jadi apa yang akan saya sampaikan pada saat ini tentang konsep-konsep dasar belajar mengiringi sebuah lagu, terutama ketika kita menggunakan string. Oke sahabat keyboard, yang pertama tips yang perlu dipahami adalah kita harus paham dulu chord dasarnya. Itu sudah harus paham. Dan juga nanti arahnya setelah kita menguasai chord dasarnya, tentunya itu adalah ke family chord nanti larinya. Family chord ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Itu yang pertama sahabat keyboard, sebelum kita mengiringi string kita harus paham dulu chord dasarnya. Kemudian setelah paham chord dasarnya, kuasai solmisasinya. Misalkan sudah ketemu chord dasarnya nada apa, kemudian solmisasinya itu harus dikuasai karena kita pada saat ini mau mengiringi sebuah lagu, baik pakai suara string atau pakai suara-suara yang lain. Itu sahabat keyboard, yang pertama pahami chord dasarnya, kemudian kuasai solmisasinya. Terus yang kedua sahabat keyboard, sebelum kita melakukan iringan sebuah lagu atau mengiringi sebuah lagu, yang kedua itu pahami karakter lagunya. Jadi sebelum kita memulai itu pahami dulu karakter lagunya seperti apa, maksud yang mau disampaikan lagunya seperti apa, melo atau sedih atau senang atau bagaimana, itu usahakan kita paham dulu biar kita bisa mengeksplor secara penuh dengan rasa dan juga penjiwaan pada lagu yang kita mau iringi. Itu sahabat keyboard. Yang kedua, pahami karakter lagunya. Kemudian sahabat keyboard, yang ketiga,
setelah kita mengetahui atau memahami karakter lagunya, kemudian kita jangan sampai salah menentukan voice yang mau kita jadikan iringan terhadap sebuah lagu. Kenapa harus pandai-pandai memilih voice yang mau kita gunakan untuk mengiringi lagu? Karena ini dimaksudkan untuk mendukung isi atau pesan dari lagu yang dibawakan. Itu sahabat keyboard. Sehingga ketika sudah menguasai karakter lagunya, kemudian jangan sampai salah memilih voice yang mau digunakan. Misalkan lagu sedih, jadi kita harus memilih voice yang soft, yang lembut, agar tidak merusak apa yang mau disampaikan oleh sebuah lagu yang kita iringi. Jadi itu yang ketiga, kita harus pandai memilih voice atau string yang mau digunakan untuk mengiringi sebuah lagu. Kemudian sahabat keyboard, yang selanjutnya yang keempat adalah misalkan ketika main dalam posisi pakai voice string, apa yang harus kita mainkan, bagaimana tekniknya. Sebelumnya saya sudah sedikit banyak mengulas tentang cara menggunakan string ini. Artinya itu ada tekniknya juga, biar kita kesannya menambah manis daripada lagu yang kita iringi. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara slide, sahabat keyboard. Slide itu ada beberapa cara. Ada yang menggunakan slide seperti ini, kayak ini. Jadi mencetnya itu digilir. Misalkan kita mau ke nada 6, nada A, itu mencetnya dimulai dari 4, 5, 6. Ini temponya disesuaikan dengan tempo lagu yang kita mainkan. Itu sudah ada di video-video saya sebelumnya. Baik naik atau mau turun. Misalkan begini, ke 6. Kalau kita misalkan mau turun ke 1 atau ke C, usahakan kalau misalkan lebih enak begini pakai slide, ya pakai slide, sahabat keyboard. Ada yang seperti itu slide-nya. Ada juga kalau kita ingat pada karakter lagunya Sonita Group. Sonita Group itu biasanya slide-nya tidak serta-merta seperti ini terus, tapi juga menyertakan nada setengahnya, sahabat keyboard. Nada setengahnya di mana? Misalkan kita mau ke nada 5 atau G ini. Karakternya Sonita itu biasanya menyertakan ini. Kita mau misalkan mau ke nada 5 dari nada 4 misalnya. Ya, ini biasanya disertakan kalau dari karakter musik soneta. Ini biasanya ya disertakan, nada setengahnya disertakan. Cuma saya tetap mengingatkan pada sahabat keyboard semua, misalkan mau pakai yang manapun itu gunakan seperlunya saja, sahabat keyboard, biar kita itu mainnya kesannya tidak mengganggu nanti. Jadi gunakan seperlunya saja, baik slide yang seperti ini ketika naik, ketika turun, misalkan baik slide yang seperti jadi karakter dalam grup soneta itu biasanya banyak menyertakan nada setengahnya kayak ini. Nah, kayak gitu, gunakan seperlunya saja, karena hal ini bisa dipelajari dari lagu-lagu yang mau kita iringi. Yang jelas kan sahabat keyboard, sebelum mengiringi itu pasti belajar. Nah, sesuaikan dengan apa yang ada. Itu tergantung kita, sahabat keyboard. Kita mau menambah, kita mau mengurangi dari
lagu yang mau kita sajikan itu, yang mau kita mainkan itu terserah kita. Semuanya ada pada penjiwaan dan juga rasa kepekaan kita dalam mengenakkan sebuah lagu. Itu sahabat keyboard. Ya, itu mungkin ya yang bisa saya bagikan kepada sahabat keyboard semua. Yang pertama terkait dengan tips dasar dalam melakukan iringan sebuah lagu, baik string atau voice lainnya, yaitu yang pertama pahami chordnya, chord dasarnya. Kemudian dari chord itu kita sudah harus paham solmisasinya. Yang kedua sahabat keyboard, pahami karakter lagunya agar kita dapat mengeksplor apa yang mau disampaikan oleh lagu yang kita iringi. Itu melo atau lagu senang atau lagu-lagu yang lain, pahami dulu itu karakternya bagaimana. Itu sahabat keyboard. Yang ketiga sahabat keyboard, setelah kita paham karakternya, kemudian jangan sampai salah menentukan voice yang mau kita gunakan agar tidak mengganggu terhadap lagu yang kita iringi. Kalau lagu senang, usahakan voice-nya itu yang menambah kesenangan daripada lagu yang kita iringi. Kalau lagu sedih, ya jangan pakai karakter-karakter string atau voice yang senang, tapi sesuaikan. Itu sahabat keyboard ya. Kemudian setelah kita menentukan voice apa yang cocok terhadap lagunya, itu gunakan slide seperlunya saja. Baik slide yang seperti ada dalam karakter Sonita Group atau slide yang biasa, yang kayak gini. Kayak gitu, itu gunakan seperlunya saja ya sahabat keyboard ya. Mungkin itu saja yang perlu atau yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu kepada sahabat keyboard semua, terutama pemula. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui, ini hanya sekedar berbagi sahabat keyboard ya, karena kita sama-sama dalam proses belajar. Saya pun demikian, saya pun masih dalam proses belajar juga. Cuma ini semacam sharing, barangkali ini bisa bermanfaat buat sahabat keyboard, terutama pemula. Bisa jadi acuan, bisa jadi masukan kepada sahabat keyboard. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Jangan lupa tetap subscribe, share, like, dan komennya saya tunggu selalu untuk menambah semangat saya selalu berbagi kepada sahabat keyboard semua. Oke? Sampai di sini dulu perjumpaan kita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.